Assalamualaikum. Bukan film terbaik di semesta MCU, tapi Fantastic Four First Steps jelas jadi film Fantastic Four terbaik yang pernah dibuat. Gak perlu buru-buru nyambungin semua ke post credit scene film Thunderbolts, gak perlu. Karena sejauh ini belum ada arah teori yang benar-benar jelas kemana MCU mau bawa semua itu. Bahkan teori soal jenggot Ben Grimm alias The Thing yang sempat dikira akibat efek perjalanan waktu ternyata terbantahkan juga di film ini. Jadi banyak spekulasi fans yang akhirnya justru dipatahkan dengan cara yang cukup halus. Nah, film ini beda pakai banget dari kebanyakan film MCU belakangan. Arah ceritanya jelas, alurnya rapi, dan gampang diikutin. Dan yang paling penting adalah karakterisasinya kena banget. Bahkan bisa dibilang baru kali ini di versi MCU, Fantastic Four benar-benar dikasih spotlight utuh yang nunjukin kekuatan dan dinamika masing-masing anggota dengan sangat proporsional. Satu hal yang langsung kerasa dari awal adalah ya nggak perlu basa-basi kesana kemari, ya efisiensi waktu lah. Nggak ada tuh buang waktu sejam buat ngebangun origin yang terlalu repetitif kayak di versi-versi sebelumnya. Ini dalam waktu kurang dari 20 menit aja dan kita udah dikasih lihat siapa mereka, gimana dinamika hubungan mereka, dan langsung diajak masuk ke dalam konflik utamanya. Ini kayak semacam wake up call dari Marvel yang kayak baru inget kalau penonton zaman sekarang tuh pengen pacing yang to the point tapi tetap emosional. Kita bisa langsung ngerasa kalau keluarga ini se-Fantastic Four itu. Bukan cuma tim superhero, tapi juga punya vibe kebersamaan mereka yang relatable. Dan karena semua ditata dengan tempo yang pas, dialog yang nggak nyebelin, penonton pun langsung bisa engage sama ceritanya. Kalau ngomongin performa pemainnya, jujur ini salah satu film MCU yang cast-nya beneran nyatu, selain Thunderbolt dan juga beberapa film lainnya. Pedro Pascal, kita mulai dari dia, sebagai Reed Richards. Awalnya sempat diragukan, apalagi image-nya itu kan selama ini dikenal sebagai sosok yang hangat, protektif, like that. Sesuatu yang kelihatan gak nyambung sama karakter Mr. Fantastic yang selama ini digambarkan dingin, super kalkulatif lah. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Pedro Pascal ngasih warna baru buat karakter Reed Richards, seorang jenius yang rapuh, pemimpin yang masih belajar berdamai sama traumanya. Trauma ketika mereka akhirnya memulai perjalanan antariksa dan akhirnya terkena kekuatan kosmik dan merubah mereka yang awalnya manusia normal, ya berubah memiliki kekuatan. Ya itulah traumanya. Ditambah lagi dia sebagai kepala keluarga yang mencoba tetap manusiawi di tengah tekanan dunia yang menganggap mereka sebagai pahlawan super. Kemudian Vanessa Kirby sebagai Susan Storm atau The Invisible Woman. Dia tampil solid, bukan sekedar love interest atau perempuan satu-satunya, tapi justru dia di sini tuh poros moralnya dan dia salah satu bentuk emosi dalam sebuah film, dan dia adalah karakter sentral yang bisa mendeskripsikan emosi yang tertahan di film tersebut dan bikin kita itu ya lo mau gila atau waras, lihat aja si Sue Storm ini. Kemudian ada Joseph Quinn sebagai Johnny Storm. Ini kejutan yang menyenangkan, dia punya vibe rebel tapi tetap punya sisi penyayangnya, terutama interaksinya sama Fantastic Four lainnya. Dan kalau ngomongin Ben Grimm yang diperankan Eben Moss Bachrach, sukses ngebawa The Thing jadi karakter yang gak cuma nyentuh di level visual CGI yang nggak tahu ya, aku sempet takut aja nih sama visual dia nantinya karena kita udah kejebak dengan The Thing sebelumnya, dan bagaimana dengan Thing yang satu ini, dan hasilnya menakjubkan. Tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah sisi empati dan gesture manusiawinya. Oh my goodness, begitulah The Thing. Intinya chemistry keempatnya bikin kita percaya kalau mereka itu emang satu keluarga utuh, bukan sekedar tim superhero dadakan. Salah satu hal yang paling satisfying buat fans lama Marvel, terutama pembaca komiknya, akhirnya kita bisa lihat Galactus yang beneran Galactus. Sosok makhluk kosmik yang megah, intimidating, dan punya skala ancaman yang layak ditakutin. Desainnya keren, suaranya berat, kehadiran nggak bisa diabaikan. Tapi yang bikin segalanya makin menarik justru bukan di Galactusnya, tapi di Shalabalnya. Herald baru yang bukan cuma pajangan doang di film ini. Dia tuh hadir punya motivasi personal, bahkan bisa dibilang tragis, dan berhasil jadi jembatan antara konflik kosmiknya dengan drama internal para karakter intinya. Dinamika antara Shalabal dengan si Mak Bunting yang kemudian akhirnya melahirkan si Franklin itu ngebentuk salah satu layer emosi yang paling kuat di film ini.
Ini bukan karena sedih-sedihannya, tapi karena ada refleksi moral dan eksistensial dilema yang dibawa filmnya. Ya meskipun endingnya bisa dibilang agak buru-buru ya, Galactus tuh kalahnya terlalu cepat, dan mungkin ini karena naskahnya juga ya. Tapi balik lagi, meskipun begitu, tensi dan atmosfernya selama build up-nya dibikin mateng, udah cukup lah ninggalin kesan yang lama di kepala kita. Bahkan sampai hari ini aku berpikir Galactus punya ancaman yang segede itu ternyata weh. Kita nggak hanya sekedar nge-breakdown dari komiknya doang, tapi akhirnya kita nonton di sebuah filmnya. Intinya, dia bukan sekedar boss battle ala Marvel biasa, tapi percobaan serius buat ngangkat level cerita ke level yang lebih megah dan juga lebih deep. Bagian di luar angkasa itu berhasil digarap dengan sangat rapi. Visualnya keren, gak berantakan kayak kebanyakan film MCU akhir-akhir ini yang suka kadang gelap-gelapan. Kita bisa ngerti apa yang terjadi di layar, dan apalagi kalau kalian nontonnya di IMAX ya. Tapi yang paling menarik justru bukan soal aksi mereka. Justru yang menariknya adalah cara film ini terus ngingetin kalau The Fantastic Four itu adalah sebuah keluarga. Gak cuma keluarga secara darah, tapi juga secara pilihan dan pengorbanan mereka berempat. Chemistry antar pemain bikin kita percaya kalau ini bukan sekedar misi penyelamatan dunia, tapi juga soal nyelamatin satu sama lain sebagai orang-orang yang saling mereka sayangi. Ada kesan kalau Fantastic Four di sini bukan dewa-dewa super, tapi manusia-manusia super yang masih terhubung sama masyarakat biasa. Dan buat MCU, ini langkah besar buat reconnect lagi ke penonton yang udah mulai jenuh sama narasi pahlawan yang kelewat jauh dari akar emosi yang biasa kalian lakukan di awal-awal MCU hadir. Sayangnya, di tengah tensi yang terus naik, klimaksnya justru terasa agak cepat dan gak terlalu memorable. Emang sih, ketegangan dan visualnya intens banget. Tapi penyelesaian konfliknya terlalu instan buat karakter sebesar Galactus. Galactus loh, kalau kau tanya, dia sebesar apa? Besar kali weh. Dan kenapa dia bisa tiba-tiba kecil? Lah, masa kau nggak tahu sih? Dia tuh bisa tiba-tiba besar, sedang, kecil. Ya itu terserah dia maunya gimana. Oke, kita ngomongin soal kekurangan si Galactus ini. Sebenarnya bukan Galactus yang kurang, tapi bagaimana film ini menyelesaikan konfliknya dengan si makhluk kosmik super mega bernama Galactus. Rasanya kayak bangun build up-nya selama 1,5 jam, tapi meledaknya cuma kayak petasan kecil gitu loh. Apalagi dengan semua potensi filosofisnya soal kehancuran semesta lah, eksistensi kosmik lah, yang seharusnya klimaks ini bisa lebih menyayat atau bahkan mind-blowing. Tapi untungnya, tema yang diangkat di bagian akhir tentang emak akan melakukan segalanya untuk anaknya, mindahin langit dan bumi ini juga dia mau kalau bisa. Dan itu jadi penyimbang emosional yang cukup menutup kelemahan aksi terakhir itu. Saran. Yang paling nyangkut justru adalah momen Franklin Richards. Di akhir film kita dikasih teaser soal kekuatan luar biasa yang muncul dari karakter ini. Itu bukan cuma fan service, tapi juga bibit buat masa depan cerita. Kekuatan Franklin diungkap di sini, dilakukan dengan cara yang cukup keren tanpa harus memaksa. Dan ini bisa jadi lompatan besar buat MCU kalau mereka tahu cara ngolahnya. Dan kalau Marvel berani explore lebih jauh soal relasi keluarga ini bukan cuma jadi superhero tim, tapi juga cerita coming of age dari seorang anak kosmik. Kemungkinan arah narasinya bisa jauh lebih fresh dibandingkan sekedar tim Avenger baru. Yes. Dan kita nggak bisa bahas film ini tanpa nyebut post-credit scene yang udah ditunggu-tunggu semua orang. Yup, akhirnya Dr. Doom muncul. Tapi jujur aja, ekspektasi kita semua mungkin ketinggian. Cara dia dimunculin cukup keren dan jelas bakal jadi setup untuk konflik selanjutnya. Tapi kesan misterius dan ancaman masih kurang garang. Ya wajar aja sih, credit scene kan? Lokasi, ekspresi, build-up-nya belum sampai ke level gila. Ini bakal jadi villain legendaris. Ya lo hanya bilang itu karena mungkin lo dengar dari teman-teman YouTuber lain yang ngebahas teori soal Dr. Doom. Tapi setidaknya, ini langkah awal ya yang bikin penasaran dan cukup kasih sinyal lah kalau MCU pengen bikin Dr. Doom sebagai ancaman besar dari pondasi cerita yang kuat, bukan cuma musuh yang off the week. Dan ini juga jadi langkah yang tepat. Mungkin saja kalian masih kejebak sama Kang the Conqueror. The Fantastic Four First Steps adalah bukti kalau Marvel Cinematic Universe masih punya taring kalau mereka niat dan gak terlalu mikir untuk jualan franchise doang. Dan karakter yang kuat, narasi emosional, dan visual kosmik yang enak ditonton, film ini berhasil jadi titik awal baru yang cukup menjanjikan buat reboot franchise Fantastic Four. Memang belum sempurna, klimaksnya masih bisa ditingkatkan dengan reveal Doom yang kurang greget, tapi ini sih langkah yang solid lah. Sesuai judulnya, ini baru first
first steps, ya catat saya lagi, langkah awal. Tapi kalau langkah selanjutnya terus stabil, atau mungkin malah meningkat, bisa jadi Fantastic Four akhirnya dapat posisi sentral yang layak di MCU, dan aku berharap itu. Dan buat para fans, ini mungkin awal dari era baru yang lebih grounded, lebih manusiawi, dan lebih seru dari sekedar CGI battle talk. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang kusampaikan sejak awal, dan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film The Fantastic Four First Steps ini. Ajak teman-teman kalian, kerabat terdekat untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, tetap positif dan jangan lupa bahagia.